Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Nur Indah Mawarni dengan nomor induk 202200123. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang BK Remaja yang diampu oleh Ibu Fitri Husaibatul Khairat. Selanjutnya akan saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Baik, yang pertama yaitu pengertian moral. Nah, istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas ini merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral remaja. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan ini tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Menurut Gunarsa 1988. Nah, karakteristik perkembangan moral juga harus dimiliki oleh remaja, harus sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungan sosial dan sesuai dengan aturan, hukum, dan keadilan yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral bagi remaja. Yang pertama ada orang tua. Nah, orang tua ini memainkan peranan fundamental dalam transisi dari kanak-kanak menuju kedewasaan mereka. Peranan tersebut antara lain dalam perkembangan sosial dasar, keagamaan, dan nilai-nilai politik, dan dalam mendukung mereka untuk mengadopsi perilaku prososial dan respon empati terhadap orang lain. Yang kedua ada sekolah. Nah, pendidikan ini tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi cara seseorang berpikir. Di sekolah, seseorang ini akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti diskusi terbuka, bertemu dan berteman dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda, serta mempelajari berbagai kasus dari literatur. Dan hal ini juga mendorong seseorang untuk dapat memiliki banyak kesempatan dalam pengambilan perspektif dan membuat mereka yang memiliki kesadaran lebih akan keragaman sosial ini akan cenderung lebih maju dalam perkembangan moral. Yang tiga ada interaksi teman sebaya. Nah, interaksi di antara teman sebaya ini memberikan pendapat berbeda dan dapat meningkatkan pemahaman moral. Ketika anak mudah bernegosiasi dan berkompromi dengan rekan seusia mereka, nantinya mereka akan sadar bahwa kehidupan sosial ini lebih didasarkan pada hubungan yang setara dengan otoritas. Selanjutnya ada dampak perkembangan moral remaja. Itu mempunyai standar moral yang diakui dan diyakini dirinya dan kelompoknya. Yang kedua, merasa bersalah bila menyadari perilakunya tidak sesuai dengan standar moral yang diyakininya. Yang ketiga, merasa malu bila sadar terhadap penilaian buruk kelompoknya. Baik, selanjutnya ada strategi bimbingan konseling untuk masalah perkembangan moral remaja. Yang pertama, melarang segala macam bentuk ospek yang berisi kekerasan atau pembodohan. Ospek ini harus berisi pencerahan yang bisa mengarahkan siswa ini bisa menjadi lebih semangat berilmu dan menjadi orang cerdas. Yang kedua, jadwalkan agenda silaturahmi antar sekolah. Saling berkunjung satu sama lain, terutama sekolah yang pernah tawuran. Pertemukan seluruh siswanya, jalin komunikasi, saling berbagi informasi kegiatan di sekolah masing-masing. Dengan silaturahmi, itu akan terjalin rasa persaudaraan. Oke, yang ketiga yaitu aktifkan dengan serius kegiatan ekstrakurikuler seperti keagamaan atau rohis, PMR, pecinta alam, bela diri, olahraga, sanggar seni, dan lain-lain. Dengan berbagai aktivitas ekskul tersebut, tentu para pelajar ini tidak akan kurang kerjaan. Waktu mereka ini pasti akan habis untuk hal-hal yang berguna. Yang keempat, selain melakukan kerjasama dengan instansi, guru juga harus melakukan kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kelima, selain dengan pihak kepolisian, juga melakukan kerjasama dengan BNN, yaitu berupaya untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dilanjutkan dengan tes urin.
Yang keenam, yang terpenting adalah pendidikan penanaman atau pemberian nilai-nilai agama yang cukup. Oke, baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang perkembangan moral remaja. Apabila memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.